Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah melakukan normalisasi data ya. Jadi data-data yang berupa string sudah kita rubah menjadi numerik ya. Terus kita normalisasi biar maksimal 1 minimal 0. Kemudian di video kali ini seperti yang saya janjikan, yaitu akan membahas tentang confusion metric. Apa itu confusion metric? Jadi itu terkait dengan keakuratan prediksi yang dilakukan oleh machine learning ya, oleh mesinnya atau robotnya. Jadi ini ada ilustrasi bagus yang saya dapat waktu saya belajar tentang machine learning. Jadi misalkan di sini adalah faktanya di datasetnya ya, ada 100 pasien di mana yang di data tersebut 91 itu sehat, yang 9 adalah kena cancer. Nah, akurasi algoritma nanti yang dipakai ada namanya klasifikasi akurasi atau akurasi. Jadi adalah semua prediksi yang betul, artinya jawaban dia betul, yang baik itu yang sehat maupun yang cancer ya, yang sehat maupun cancer itu. Jadi di sini kan, kalau di sini kan yang cancer tebakan betulnya 1, ini yang sehat 90 gitu ya. Artinya tebakan betul ya, semua tebakan betul baik yang sehat, baik yang positif maupun yang sehat ya, prediksi yang betul, jumlah prediksi yang betul baik sehat maupun kena cancer dibagi dengan semua prediksinya ya, hasilnya 91. Nah, kapan akurasi ini dipakai? Ketika datanya itu imbang. Jadi misalkan begini, ada data ini 100 nih, berarti kolaborasinya misalkan 52 sehat, 48 cancer, seperti itu. Atau 50-50. Jadi disparitasnya nggak terlalu jauh. Kalau ini kan jauh banget. 9 datasetnya 9 cancer, 91 pasien healthy. Nah, kalau pakai akurasi itu kurang tepat. Gitu. Di sini is not enough to access the performance of a classifier. Seperti itu. Nah, kemudian ada namanya presisi. Ya. Presisi itu artinya di sini ya. Presisi itu adalah tebakan betul true positif, katakanlah yang cancer ya, yang di sini misalkan yang cancer true positif terhadap prediksi yang nilainya positif semua ya, baik itu yang prediksi positif semua, baik itu yang betul maupun tidak betul. Di sini ada false positif ya, di sini kan presisinya 50% ya. Jadi jika algoritma kita pakai katakanlah algoritma A, presisinya 50%. Artinya misalkan itu untuk deteksi cancer, misalkan pakai presisi ini ketika false positif, berarti dia dianggap 50% bisa memprediksi betul, 50%-nya dia menjawab sebagai false positif, artinya menderita kanker, padahal tidak seperti itu. Nah, kapan ini digunakan? Nanti dia ada sebuah tulisan yang akan saya tunjukkan ke teman-teman. Kapan kita pakai precision, kapan kita nanti pakai recall, seperti itu. Nah, selanjutnya recall. Recall itu jawaban betul atau prediksi betul dibagi ya, data yang benar-benar betul, artinya baik prediksi maupun misalkan false negatif, artinya kan sebenarnya data betul ini. False negatif artinya begini, misalkan dia sebenarnya cancer ya, tapi diprediksi tidak, padahal jadi kebalikannya, jadi false negatif. Jadi misalkan seperti tadi,
Misalkan dia COVID nih, dia diprediksi tidak COVID, ya padahal dia COVID, jadi lewat seperti itu. Nah di sini adalah recall-nya 11%, begitu. Nah jadi ada sebuah tulisan bagus yang bahas tentang ini, akan saya tunjukkan nih. Nah seperti ini. Presisi, kapan kita presisi? Jadi presisi itu kan dia menekankan, mengecilkan, meminimalkan false positif. Artinya misalkan kalau itu misalkan di sini emailnya spam, ya. Misalkan nilainya 70% misalkan presisinya, berarti ada 30% yang salah deteksi sebagai spam. Jadi supaya kita mendeteksi email spamnya semakin kecil, ya presisinya harus semakin besar. Artinya false positifnya kita kecilin. Itu yang salah menebak sebagai spam seperti itu. Kemudian yang recall itu lebih menekankan kepada false negatif. Artinya misalkan sebenarnya dia positif cancer, tapi ketika dia dideteksi sebagai negatif, artinya dia lewat. Nah supaya kita tidak ingin satu pun lewat gitu kan, artinya sebenarnya dia positif, maka kita harus pakai recall atau false negatifnya harus kita kecilin. Artinya misalkan ininya 60-40 misalkan recallnya, berarti 60% kita bisa mendeteksi dia benar-benar positif kanker. Tapi kalau recallnya 60, artinya ada 40% pasien yang sebenarnya kanker lewat, gitu ya. Nah, kalau F1 score itu antara recall dan presisi itu seimbang. Begitu. Itu yang bisa saya sampaikan untuk convention matrix, teman-teman. Jadi ini adalah rumusnya. Begitu. Ada satu lagi sebenarnya nggak dituliskan di sini, namanya F1 score. Jadi antara precision dan recall itu seimbang. Nah, kalau dapat itu bagus sih. Artinya algoritma yang kita pilih sesuai. Jadi kapan kita harus pakai presisi, kapan harus pakai recall dan lain sebagainya, ya lihat apa yang mau kita tuju gitu. Kalau misalkan tadi yang spam, kita tidak ingin menandai sebuah email dengan spam, berarti kita pilih yang presisi. False positifnya kita acuan kita adalah false positifnya kita kecilin gitu. Tapi misalkan kondisinya misalkan kita tidak ingin tadi ya, kita tidak ingin yang tadinya COVID, misalkan tadinya COVID ya, kita anggap ya. Jadi gini pandangannya. Kalau yang spam itu ya, kita anggap email yang datang itu sebenarnya paradigma kita adalah bukan spam. Ya, maka yang kita pakai presisi di sini ya. Yang kita pakai adalah presisi. Ya. Karena anggapannya adalah mayoritas semua email bukan spam. Maka yang kita lakukan adalah kita meminimalkan false positif. Jadi kita tidak ingin menandai yang email bukan spam sebagai spam. Oke. Nah, kalau pada kasus COVID ya, mayoritas yang datang itu kena COVID misalkan ya. Kena gejala lah COVID, maka kita tidak ingin yang harusnya positif itu dideklarasikan sebagai negatif. Itu alasannya kenapa pakai recall. Kita tidak ingin memperbesar false negatifnya. Seperti itu. Jadi paradigma kita di depan dulu yang kita lihat dari data yang masuk seperti itu. Nah, itu menurut saya ya. Nanti kalau teman-teman ada yang punya pandangan lain bisa share di kolom komentar seperti itu. Oke, teman-teman, itu yang mungkin bisa saya share. Selanjutnya kita akan bikin modeling dengan salah satu algoritma yang namanya logistic regression ya. Linear logistic regression. Nah, kenapa pakai itu? Sebenarnya ada banyak ya. Kami kenalkan satu aja dulu biar teman-teman nggak pusing. Jadi kenapa saya pakai logistic itu regression? Karena untuk dataset yang berupa 1010 tadi ya, resign atau tidak,
itu masuk ke ranahnya logistic regression classification. Nanti kita lihat presisinya berapa, akurasinya berapa, recall-nya berapa, F1 score-nya berapa. Seperti itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Ditunggu di video berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.